Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah segmen 2 makin banyak yang bergabung lagi. Di Makassar nonton gak Ustadz Syam kira-kira? Di Makassar nonton dong. Kalau Nonton sekarang ya? udah mulai nih dan di beberapa daerah lainnya. Masya Allah, Palembang gimana nih Habib? Mudah-mudahan pada nonton Mudah-mudahan semua. pada nonton ya. Ustadz AR? Wah Jakarta insya Allah. Jakarta insya Allah. Dari tadi. Nonton semua Masya Allah. Jamaah, tema kita pagi hari ini adalah ku kejar akhirat, dunia ku dapat. Masya Allah, gimana caranya? Ada satu cara yang tadi Ustadz Syam nih udah bikin penasaran orang nih. Gak boleh gitu Ustadz Syam. Apa itu? Orang penasaran, tadi katanya ada amalan yang insya Allah akhiratnya dapat, tapi dunia dan seisinya juga akan dapat juga. Wah, dunia dan Apa seisinya. Iya, itu apa? Berarti kita ngelakuin amalan itu cuma cukup ngelakuin amalan itu aja maka bisa dapat semuanya gitu? Iya dong. Waduh, Iya apaan dong. tuh? Ya, insya Allah. Kalau Ya. gitu silakan Ustadz Syam, aku mohon penjelasannya. Izin kembali guru-guru kami Tabe, Ustadz Ahmad Ridwan, Habib dan Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang insya Allah hari ini sudah mendapatkan dunia dan isinya. Karena janji Nabi Shallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh atau di waktu fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia serta isinya. Masya Allah. Nah ada pertanyaan mungkin dari jamaah. Apa bedanya sholat qobliyah dengan sholat sunnah fajar gitu. Dan ternyata kalau yang kami pahami bahwasanya karena sholat qobliyah subuh itu dilakukan di saat fajar maka disebut juga sholat sunnah fajar. Kemudian sama dengan sholat duha, kalau pendapat Syafi'i sholat syuruk itu apa? Karena dilakukan waktu duha maka sama syuruk itu adalah duha. Jadi tidak usah bingung, lakukan saja 2 rakaat qobliyah sebelum subuh itu sama dengan dunia dan isinya bahkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Kami tidak mengetahui mungkin ada pendapat lain akan tetapi 2 rakaat inilah yang kita kejar ketika kita bangun tidur. Artinya apa? Orang yang sukses itu adalah mengawali harinya dengan ibadah. Tidak terlambat atau tidak lebih duluan ayam bangun daripada dia. Yeah. Kalau pesan orang tua kita kan jangan sampai ayam itu duluan bangun daripada kalian. Karena pembagian rezeki terjadinya di awal pagi hari. Kemudian ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang bangun di pagi hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi tadi pertanyaan dari Mas Soni nih. Jadi nggak usah kerjain yang lain dong. Iya, itu gimana dong kalau gitu? Jadi cukup sholat 2 rakaat aja nggak usah kerja gitu ya. Iya. Oh nggak begitu. Pernah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur istri beliau dalam riwayat lain menegur Fatimah anak beliau yang tercinta Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha istri beliau baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditegurnya. Kemudian dikatakan nggak usah resah tentang urusan kaya atau miskin. Nggak usah resah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada tambahan daripada teguran Nabi. Akan tetapi ijtihad gitu. Akan tetapi lakukan saja semampumu untuk menjadi orang yang kaya. Contoh gini, nggak usah kau mengingat-ingat, oh saya harus jadi orang kaya. Oh saya kalau nggak kaya gimana ya melarat. Kenapa kalau saya nggak punya deposit, kalau saya nggak punya aset gimana ya anak saya bisa sekolah. Nggak usah pikirin itu, tapi kejar dulu. Kejar dulu, akhirnya bekerja keras dulu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh juga orang duduk berleha-leha habis sholat qobliyah selesai ya. Sholat nunggu rezeki datang enggak gitu. Tapi tetap bekerja keras tanpa harus yang namanya sedih sebelum mendapatkannya. Ya. Tapi niatnya apa sih atau bacaan-bacaan khususnya ada gak sih itu Ustaz? Enggak ada bacaan khusus, tapi usahakan kalau misalnya dia penghafal Quran ini tips nih, itu paling enak murojaah hafalan di sholat itu. Ya paling enak ya murojaah hafalannya di witirnya mungkin atau di 2 rakaat sebelum subuhnya tadi. Tapi kalau yang bukan bacaan apa aja gak apa-apa bacaan ya, apa aja kulya, kulhu, kulya itulah apa jangan disulitkan orang ya. Masya Allah, jazakallah Ustaz Syam. Nah semoga setelah ini kita bisa mengamalkan itu ya jamaah yang ada di rumah. Tapi jangan lupa ikhtiarnya juga ada. Hasil akhirnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz Ahmad Ridwan.
Ada tayangan yang mau aku kasih lihat ke Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan gimana. Ini mengenai seorang ibu yang hanya berprofesi mengumpulkan barang bekas, tapi setiap sore mengajarkan anaknya rutin sedekah ke masjid. La ilaha Masya Allah. illallah. Mau lihat nggak tayangannya? Ayo Ya, cepet langsung cepet. aja lah jamaah, ini dia tayangannya. Kalau aku malu Ustadz ngeliatnya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Malu banget, kadang aku punya rezeki aja kalau misalnya mau sedekah masih aduh takut nanti duitnya habis, nggak cukup. Tapi ini ya Allah Masya Allah ngumpulin barang bekas aja tapi masih mau bersedekah gitu. Ustadz aku mau nanya deh sama Ustadz Ahmad Ridwan, gini nih. Benar nggak sih sebenarnya dalam Islam itu ujian terberat ketika kita mengejar akhirat itu bukan di saat kita melakukan kebaikannya Ustadz. Tapi di saat kita mampu merahasiakan kebaikan yang sudah kita lakukan Ustadz Ahmad Ridwan. Aku mau penjelasannya Ustadz, silakan. Iya Masya Allah, tabarakallah. Ini kan gak banyak yang tahu. Kalau Iya. setiap sore ibu ini ternyata itu tadi hasil mungkin ada yang Candid mengamati. ya, Betul. ada kamera candid Allah ya. Akbar itu yang benar-benar dikatakan Ustadz Syam tadi sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Walakinnal ghina ghina nafs. Dan apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdullah bahwa kata Rasulullah SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu sudah nancep begitu di dalam hatinya. Dan belum lagi apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia itu datang dalam keadaan tertunduk kalah. Kalah dunia tadi, Masya Allah, tabarakallah. Pintar merahasiakan itu. Dan sudah seyogianya bagi kita semuanya, apalagi orang-orang yang ahlul ilm, dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa setiap alim itu harus punya amalan yang ia rahasiakan antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita nggak tahu, ya tadi Mas Sony, Habib Abdullah, Ustadz Syam, dan semua kru-kru yang ada di sini, amalan rahasianya dia dengan Allah apa? Biarkan itu menjadi rahasia kita bersama Allah, Jalla Jalaluh. Ala yakfika anna Allah Ta'ala ya'lamu ma biqalbik. Tidakkah cukup bahwasanya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita? Wa ya'lam an jamala niyatina. Allah tahu apa yang menjadi kebaikan dari niat kita itu. Wa in kana wa in qabbahal alam ajma, kendati semua alam semesta ini mengatakan buruk, mengatakan jelek dan sebagainya, tapi Allah Maha tahu tentang apa yang menjadi rahasia hati kita. Makanya Sa'id Ibnul Musayyib setiap setengah 3 lah kalau waktu kita sekarang, setiap setengah 3 gitu jam 2 bangun di waktu malam, beberapa kali anaknya terbangun. Begitu terbangun anaknya tanya, dan ini di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab disebutkan bagaimana seorang anak bertanya kepada ayahnya, kenapa? Kok ayah setiap malam seperti ini katanya. Setiap malam seperti ini, ada apa? Anak kecil kan ada jiwa penasaran ya, kan ingin tahu. Apa katanya? Fa'altuhu lak. Ayah begini sebagai rahasia ayah dengan Allah buat engkau kelak nak. Sepeninggal ayah. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan rahasia amal dia yang dia sembunyikan di waktu malam. Ternyata dia tidak ingin membangunkan anaknya, tapi anaknya terbangun dan tahu. Sampai anaknya bertanya, kenapa engkau lakukan ini semua? Kemudian sumatala hadhil ayah wa kana abuhuma salihah, dan dia membacakan ayat di salah satu dari bagian surah Al-Kahfi, dan adalah kedua orang tua anak ini, maksudnya anak yatim, adalah orang yang saleh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab itu, bahwa ternyata di antara amalan para salaful ummah, generasi terbaik umat ini, wallahu a'lam bishawab, begitu adalah dia merahasiakannya, dan itu ternyata menjadi sebuah hal yang akan berlanjut kepada anak keturunannya kelak. Jadi hadis yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dikutip di dalamnya penjelasan tentang Sa'id bin Musayyib tadi, mantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Apa katanya? Rasulullah bersabda, ihfazillah yahfazka, jaga Allah kau dijaganya. Sepandai-pandai kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita, Allah Maha tahu gitu loh.
Allah akan kenali ibadah kita, Allah akan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk membalasnya. Makanya tadi Masya Allah, dua hal yang kita dapat dari tayangan tadi, Ya. kebaikan seorang ibu walaupun dia pengais Ya, tadi barang-barang sampah, bekas, barang ya. bekas, tapi kaya hatinya, Kaya hatinya. Allah menancapkannya di hatinya. Yang kedua adalah hal baik yang ia tanamkan kepada anaknya. Oh iya kan Masya anaknya Allah. meniru ya, ngeliat Anaknya ya. tadi ya diajak Iya, untuk benar, memasukkan ke kenceleng yang ada di depan masjid tadi. Allahu Masya Akbar. Allah. Itu dia luar biasa. Dua hal itu dan ini mengingatkan kita akan kisah Sa'id ibnul Musayyib, menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah, Gitu. jazakallah khairan Oh Ustaz iya, Ahmad oh iya. Ridwan. Duh, aku harus belajar kayak gitu juga tuh, mau rahasia-rahasiaan sekarang. Ya. Baik jamaah yang ada di rumah, aku mau ngasih kesempatan nih untuk kalian. Sebenarnya ini sekarang kita akan masuk ke segmen curhat online. Karena dari tadi aku terus yang nanya, sekarang aku ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah. Dan alhamdulillah sudah ada yang siap untuk curhat online dan akan minta solusi dari guru-guru kita yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sony, Habib, Ustadz. Silakan, ada apa sih? Ada masalah apa? Mau curhat apa atau mau berbagi kebahagiaan? Silakan. Ini Mas Sony, Habib, Ustadz, saya mau curhat sekalian sharing sedikit. Jadi saya udah 10 tahun berumah tangga. Nah, udah punya 2 anak kecil-kecil juga. Cuman sekarang yang jadi masalah, istri saya ini kena skizofrenia atau istilah orang awam itu suka halusinasi, Ustadz, Habib. Dia tuh selalu ngira saya sama kakak saya itu mau ngambil harta dia, padahal itu cuma halusinasi dia aja. Nah terus akhirnya saya sebagai suami cuma bisa sabar, terus juga jaga mood dia biar nggak kambuh. Karena kalau lagi kambuh suka suzon sama saya, keluarga saya. Kata-katanya suka nyakitin juga. Nah terus saya harus gimana Habib Ustadz? Gimana caranya biar saya, terutama para suami ini bisa ngebimbing istri saya, terus di keadaan yang kayak gini, yang saat sekarang ini. Terus kalau misalnya istri saya ini lagi kambuh, dia nggak ibadah, dosa nggak dia, Ustadz Habib? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih untuk itu. Gimana caranya supaya bisa sabar? Mungkin kita bisa tanya sama Ustadz Syam, gimana caranya biar bisa sabar Ustadz? Yang waras yang ngalah. Yang waras yang ngalah. yang ngalah. Karena yang diberikan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala cukuplah itu sebagai ujiannya. Cukuplah itu sebagai ujiannya. Pernah lihat ini enggak Son di jalan orang gila ya, Ya. diangkat akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka dalam keadaan gila, itu makan apa saja tapi pernah enggak lihat dia sakit perut? Iya, gak pernah ya? Itu karena cukuplah penyakitnya itu sebagai ujiannya, selesai sudah. Jadi penyakit kakaknya tadi cukuplah itu sebagai ujiannya, kita lain juga ujian kita. Iya. Ujian adiknya apa? Ujian masnya tadi ya menghadapinya bagaimana? Menghadapinya bagaimana? Ya tetap karena udah tahu oh ternyata penyebabnya demikian. Oh makanya saya yang bersabar menghadapi orang yang sedang sakit tadi. Tapi kalau lagi sadarnya disinilah pas kita lagi sadarnya disitulah mungkin tadi masnya untuk yang namanya memberikan pencerahan atau memberikan tabayun, klarifikasi. Saya tuh nggak mau ngambil hartanya sebenarnya. Buktinya saya atau belikan hadiah, buktinya saya beliin hadiah, buktinya saya berikan ini, buktinya saya berikan ini. Mungkin seperti itu. Jadi ujiannya orang sakit ya penyakitnya, ujian kita ya menghadapi orang sakitnya. Anggap itu semua ujian yang bernilai pahala. Dan kalau kita sabar, pahalanya kita dapatnya lebih besar banget ya Ustadz Syam. Iya ya? dong. Masya Allah. Baik, kalau itu dari sisi sabarnya, tadi ada pertanyaannya lagi gini Habib Abdullah. Kalau saat istrinya lagi kambuh nih, Nah. terus istrinya nggak ibadah, istrinya dosa nggak sih Habib? Baik, nah ini saya mau nyampaikan terima kasih dan juga luar biasa antum sudah ngurus daripada istri antum dan telah bersabar. Ini satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Nah, ini ada yang saya kutip dari kitab yang mana kitab tersebut merupakan kitab Al-Imam Al-Bejuri dan dipakai di dalam madhab Asy-Syafi'i. Disebutkan bahwa wa mithlul majnun al-mughma alaihi wasakran, dan semisal orang yang gila, mohon maaf gila dalam tanda kutip ibaratnya gila yang sangat sudah parah, gangguan jiwa, itu al-mughma alaih. Al-mughma alaih kadang diartikan secara harfiah itu artinya orang yang pingsan. Tapi juga bisa diartikan di sini termasuk orang yang berhalusinasi atau tidak sadar. Karena skizo tadi ibaratnya dia ada halusinasi, ada delusinya juga dan lain sebagainya. Nah,
Orang-orang yang seperti ini mereka semuanya tidak diwajibkan untuk mengqadha daripada ketinggalan ibadahnya. Lakin yustahabbu alal mu'tamad. Menurut mu'tamad, menurut pendapatnya para fuqaha disebutkan bahwa dianjurkan untuk mengqadha. Dianjurkan untuk mengqadha. Karena apa? Karena kadang nggak ketahuan nih. Iya. Karena halusinasi itu bisa kadang sadar, bisa kadang enggak gitu. Jadi sangat dianjurkan untuk mengqadha. Misalnya sebulan ataupun beberapa hari atau seminggu. Pada saat dia sadar itu. Pada saat sadar jadi diingetin ya Habib ya sama Diingetin. waktu kamu kambuh kamu ketinggalan ini gitu. Oh berarti suaminya juga harus membantu mengingatkan Benar, itunya betul. ya. Masuk merawatnya itu. Termasuk merawatnya, Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana Mas? Dengan jawaban dari guru-guru kita? Alhamdulillah sudah cukup. Habib, Ustadz makasih banyak ilmunya, jawabannya. Baik, semoga Mas bisa lebih sabar lagi dan kata Ustadz Syam ingat harus mengingatkan istrinya juga di saat sadar ya, jangan cuma melepaskan tanggung jawabnya gitu aja atau menyerahkan dosa apa enggaknya ya. Tolong doanya juga ya Habib Ustadz, biar istri saya cepat sembuh. Amin, Amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan didoakan satu Indonesia, Masya Allah. Semoga istrinya cepat sembuh, sehat selalu, bahagia selalu, semangat Mas. Semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya juga. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah mau curhat di sini. Insya Allah jadi pelajaran bukan buat kita doang, tapi untuk jamaah seluruh Indonesia juga. Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau nanya sama Habib Abdullah. Habib, benar nggak sih Habib ketika seseorang sudah mengejar akhirat, meninggalkan dunianya, tapi malah bukan cuma makhluk di dunia ini yang akan membantunya ketika di dunia, tapi ada makhluk langit yaitu malaikat yang akan membantu kita juga, Bib. Betul. Betul? Bahkan di tempat kita ini nih ada anggota tubuhnya malaikat. Di mana di bawah sini, Di Bib? bawah kaki nih. Ada Habib. Di bawah Bener. kaki nih. Loh, bukannya harusnya malaikat cuma di bawah bantu kaki Nabi, jamaah juga di rumahnya. Waduh. Kalau gitu aku mohon penjelasannya Bib, sekarang apa nanti baik ini Bib? Nanti aja ya karena panjang ya Bib ya. Baik jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.